Father was a cop, grandfather was a cop. So why'd he leave the UK? We're about to be short on time. He's trapped. We got a problem on the ship. Di awal film kita diperkenalkan dengan supir profesional bernama Frank. Saat itu ia sudah menjalin kontrak untuk mengantar 3 orang dari depan bank swasta ke suatu tempat. Ternyata orang yang menyewanya kala itu adalah segerombolan perampok. Frank tidak peduli dengan urusan mereka, ia hanya bekerja sesuai kesepakatan awal. Namun di sini Frank tidak mau melanjutkan perjalanannya karena mereka 4 orang. Sementara perjanjian awal hanya 3 orang. Di sana ketua perampok itu langsung menodongkan pistol, namun Frank tetap santai dan berpegang teguh kepada kesepakatan awal. Frank mengatakan kalau dirinya sudah memperkirakan berat penumpang, kecepatan, serta guncangan mobil. Karena jika ditambah 1 orang bisa dipastikan mereka akan tertangkap polisi. Akhirnya ketua perampok itu langsung menghabisi 1 anak buahnya untuk keluar dari mobil tersebut. Seatbelts. Di sini Frank mulai menunjukkan keprofesionalannya sebagai supir. Jalan sempit dan bulak-belok bukan sesuatu yang sulit baginya. Para perampok itu sangat puas atas kinerja Frank. Bahkan karena Frank terus saja bulak-belok, ketiga perampok itu juga sampai utah-uger. Namun tak lama kemudian mereka pun berhasil dikepung oleh polisi yang mengejarnya. Ketiga perampok itu tentu langsung panik, namun Frank sudah punya cara untuk mengatasinya. Frank membawa mereka ke tempat sesuai kesepakatan awal. Di sana perampok itu meminta Frank untuk mengantarkan lagi mereka ke sebuah kota dengan bayaran tambahan. Namun Frank menolaknya karena ia selalu berpegang teguh pada kesepakatan awal dan tidak ada pekerjaan tambahan. Let's go. Setelah itu Frank kembali ke rumahnya yang berada di dekat sebuah pantai. Di sana ia langsung membersihkan mobilnya dan terlihat puluhan plat nomor yang sering Frank gunakan. Saat ingin ngopi dan sebat, tersiar berita kalau para perampok yang tadi Frank antar berhasil ditangkap polisi karena saat itu mereka salah belok ke jalan satu arah. Tak lama setelah itu Frank kedatangan tetangganya yang bernama Tarkoni yang merupakan seorang inspektur polisi. Di sana Tarkoni mencurigai Frank telah bersekongkol dengan perampok itu karena mobil BMW Frank yang diparkir di depan sama persis dengan mobil si perampok. Yang membedakan hanya plat nomornya saja. Apalagi Tarkoni tahu kehebatan Frank dalam mengendarai mobil. Di sini kita juga diberitahu kalau Frank adalah mantan tentara angkatan udara. Namun karena tidak ada bukti kuat, akhirnya Tarkoni pun pergi dari sana. Setelah itu Frank mendapat telepon dari seorang mafia yang akan menggunakan jasa Frank. Malam itu juga Frank datang untuk menjalin kontrak. Di sana Frank mencatat dengan detail berat paket dan panjang lebarnya. Setelah memperkirakannya, Frank meminta bayaran $40.000 dengan istirahat 1 kali. Frank juga menegaskan kalau ia mempunyai 3 aturan. Yang pertama, jangan pernah mengkhianati kesepakatan. Yang kedua, Frank tidak ingin tahu siapa yang menjadi kliennya. Ketiga, jangan pernah membuka paket yang akan dikirim.
Esok harinya paket itu disimpan dalam bagasi mobilnya. Kemudian Frank menjalankan tugasnya. Di tengah jalan tiba-tiba ban mobil Frank bocor. Ia pun akhirnya membuka bagasi untuk mengambil ban cadangan. Saat itu ia melihat kalau paketnya ternyata manusia. Frank tak memperdulikannya dan tetap memegang aturan yang ketiga, yaitu jangan pernah membuka isi paket. Setelah mengganti bannya, Frank pun melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan yang cukup jauh, Frank menepi sebentar untuk makan dan minum. Setelah itu kembali melanjutkan perjalanan. Saat di tengah jalan, ia yang masih mempunyai hati dan tahu kalau paketnya adalah manusia, Frank keluar untuk memberi minum orang tersebut. Ternyata orang itu adalah seorang perempuan bernama Lai. Sekarang Frank sudah melanggar aturannya sendiri, yaitu membuka paketnya. Okay, that's enough. Good girl. Saat di tengah jalan, Lai tiba-tiba menggedor-gedor bagasi mobilnya. Dan saat dibuka, Lai mengatakan kalau ia hanya ingin buang air. Frank yang tidak mau kalau mobilnya kotor, ia terpaksa membiarkan Lai untuk buang air 1 menit dengan tali yang dikaitkan ke leher. I want to pee. Okay. You have 1 minute. 52. Namun setelah lewat 1 menit, Lai ternyata tak kunjung kembali dan ia malah kabur. Lai terlihat berusaha kabur dengan masuk ke dalam rawa. Beruntung Frank berhasil menangkapnya. That's on this trip. Saat Frank hendak membawa Lai kembali ke mobilnya, ternyata di sana sudah ada 2 orang polisi. Saat itu juga Frank langsung melumpuhkan mereka berdua. Kemudian Frank memasukkan kedua polisi itu ke dalam bagasinya. Singkat cerita, Frank sudah sampai ke tujuan. Frank disambut oleh ketua mafia bernama Wall. Di sana Wall bertanya apa Frank membuka paketnya. Namun Frank berbohong dengan mengatakan peraturan ketiga tidak boleh membuka paket. Terlihat Wall sangat menyukai cara kerja Frank. Saat hendak pulang, Frank ditawari mengantar paket yang dibungkus dengan sebuah koper. Karena kebetulan searah dengan arah pulang, akhirnya Frank menyetujuinya. Di tengah jalan, ia kembali istirahat mengingat perjalanan Frank masih sangat jauh. Setelah makan dan membawa beberapa minuman, Frank kembali ke mobilnya. Namun siapa sangka mobil Frank tiba-tiba meledak. Ternyata isi paket yang diberikan Wall adalah sebuah bom yang sengaja untuk menghabisinya. Kemudian Frank kembali untuk menghabisi Wall dan anak buahnya. Frank menunjukkan kepada mereka siapa ia yang sebenarnya. Where is he? Sayang sekali saat itu Wall tidak berada di sana. Setelah melumpuhkan mereka, Frank mengambil salah satu mobil lalu bergegas pulang. Saat di tengah jalan, ternyata Lai berada di mobil tersebut. Frank pun langsung menurunkannya dan melanjutkan perjalanan.
Hingga pada akhirnya Frank yang tidak tega, ia kembali dan membiarkan Lai ikut bersamanya. Saat di rumah, Frank membuatkan mie gurimi untuk Lai sementara dirinya akan segera tidur. Where are you going? To bed. Can I leave? My guest. Ketika Frank tidur, Lai yang nyalutak mencari tahu siapa Frank sebenarnya. Hingga ia menemukan sebuah seragam tentara dan beberapa medali penghargaan. Saat itu juga Lai berpikir kalau sebenarnya Frank adalah orang baik. Di sisi lain, Wall mendatangi anak buahnya yang masih hidup. Ia bertanya siapa yang telah melakukan semua itu. Wall sangat kaget ketika tahu orang yang menghabisi anak buahnya adalah Frank, si pengantar paket. Namun tiba-tiba Wall langsung menghabisi anak buahnya itu karena polisi pasti akan menginterogasinya. Ia takut jika jaringannya sampai tercium oleh polisi. Saat Frank terbangun, Lai sudah menyiapkan teh dan kopi untuknya. Lai juga ternyata sudah membuatkan baklor untuk Frank sarapan. Namun sarapan mereka harus terganggu dengan kedatangan Inspektur Tarkoni yang kembali mencurigai Frank. Tarkoni dan polisi lain telah berhasil menemukan mobil Frank yang hancur di sebuah kota. Bahkan di dalam mobil itu juga terdapat 2 orang polisi. Frank beralasan kalau kemarin ia memang keluar kota, namun saat di sana mobilnya dicuri orang. Lalu Tarkoni bertanya bagaimana Frank kembali ke rumah dengan cepat. Tiba-tiba Lai yang menjawab kalau Frank pulang ke rumah diantar olehnya. Lai juga mengaku kalau ia sangat menyukai Frank dan sekarang ia akan menjadi juru masaknya. Karena tidak juga menemukan bukti apapun, akhirnya Tarkoni meninggalkan mereka. It's in the garage. That's it. Saat kembali ke dalam, Frank menyuruh Lai untuk segera meninggalkan kehidupannya. Namun tiba-tiba rumah Frank diserang oleh anak buah Wall. Bahkan mereka juga meluncurkan rudal untuk menghancurkan rumahnya. Okay. Good. Let's go. Go, go, go! Come on, give me a hand! Beruntung Frank langsung membawa Lai untuk masuk ke dalam air yang sudah terhubung ke arah laut. Frank juga ternyata sudah menyiapkan peralatan menyelam yang ia simpan di bawah air. Kemudian mereka menyelam menuju rumah Frank yang satunya. Karena pakaiannya basah, mereka pun langsung membukanya dan hai bersama. Esok harinya mereka dipanggil oleh Inspektur Tarkoni ke kantornya. Di sana Inspektur Tarkoni yang mengetahui rumah Frank sudah rata dengan tanah, ia bertanya siapa yang melakukan itu semua. Frank beralasan kalau saat kejadian mereka sedang berenang di pantai dan saat kembali rumahnya ternyata sudah habis terbakar. Tarkoni yang tidak percaya begitu saja, ia bertanya lagi siapa pelakunya. Namun lagi-lagi Frank menjawab kalau ia tidak tahu. Tak lama kemudian Tarkoni dipanggil oleh komisaris yang ingin menemuinya. Saat Tarkoni sedang keluar, Lai menggunakan komputer kepolisian untuk mengecek identitas Wall. Hingga akhirnya Lai berhasil menemukannya. Hello. See? Setelah itu mereka keluar karena Tarkoni masih belum punya bukti. Saat di sana Lai langsung mengajak Frank untuk segera mendatangi Wall. Namun Frank menolak karena ia hanya ingin hidup damai. Apalagi kelompok Wall juga sudah menganggap Frank telah tewas di rumahnya. Namun di sini Lai bercerita kalau ada 400 orang disekap di dalam kontainer oleh Wall termasuk ayah dan adik-adiknya. Mereka akan dijual Wall untuk menjadi para budak. Saat itu juga hati Frank tersentuh dan ia bertekad akan menolong mereka. This time, I care.
Saat Wall hendak masuk ke kantornya, tiba-tiba ia dihajar dan ditodong pistol oleh Frank. Sementara Lai sedang mencari berkas untuk menemukan nomor kontainer orang-orang itu disekap. Your father's here. He'll really get a kick out of this. Di sini Frank sempat menganggap Lai berbohong karena ternyata ayah Lai adalah partner bisnisnya Wall. Namun situasi menjadi membingungkan Frank saat Lai menodongkan senjatanya kepada ayahnya sendiri. Get this gun out of my face. What now? Take her. Saat Frank dihajar oleh anak buahnya, Wall mengatakan kalau bukan 400 orang yang disekap, melainkan tinggal 395. Lalu tak lama kemudian, Inspektur Tarkoni datang dengan polisi lainnya dan di sana mereka menemukan Frank yang sedang pingsan. Mereka datang ke sana karena melihat di komputer miliknya yang sedang memperlihatkan identitas Wall. Di sana Wall dan ayah Lai membalikan fakta dengan mengatakan kalau Frank telah melakukan penculikan dan pemerasan terhadap Lai. Saat itu juga Frank langsung dibawa ke kantor polisi. Dan saat Frank sadar, ia sudah berada di dalam sel. Di sana ia dihampiri oleh Inspektur Tarkoni untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Frank menjelaskan kalau ada ratusan orang yang telah diculik dan akan dijadikan budak oleh kelompok Wall dan ayah Lai. Hingga pada akhirnya Inspektur Tarkoni percaya dan Frank keluar dari kantor polisi dengan pura-pura menyandra Inspektur Tarkoni. Tengah malam, Frank yang sudah menyiapkan semuanya, ia pergi ke pelabuhan untuk mencari kontainer yang berisi orang-orang yang sedang disekap. Hingga di suatu kesempatan, Frank mendengar pembicaraan Wall yang menyuruh supirnya untuk berhati-hati saat membawa orang-orang tersebut. Tak lama kemudian, Frank malah ketahuan hingga terjadi adu tembak dan perkelahian pun terjadi. Di sisi lain, mobil yang membawa orang-orang itu akan segera pergi. Frank sempat berhasil melompat ke mobil tersebut. Namun sayang mereka berhasil menjatuhkan Frank. Saat Frank hendak mengejarnya lagi, tiba-tiba Frank dihadang oleh anak buah ayah Lai. Beruntung Frank berhasil melumpuhkannya. Setelah itu Frank harus berhadapan dengan salah satu tangan kanan Wall, kemudian disusul oleh anak buah Wall yang lain. Hingga datang beberapa anak buahnya yang menggunakan senjata. Frank pun memutuskan untuk menceburkan diri ke laut. Setelah itu Frank mencuri mobil untuk mengejar kontainer tersebut. Sayangnya pengejaran Frank harus terhenti karena mobil mogok. Frank yang melihat ada sebuah pesawat capung yang sedang menyiram pupuk, ia pun segera mengejarnya. Lalu saat bertemu dengan pemiliknya, Frank langsung menodongkan pistol. Karena takut, akhirnya Frank diantar oleh orang itu untuk mengejar mobil kontainer tersebut. Kemudian Frank turun menggunakan parasut hingga pada akhirnya ia berhasil menjatuhkan salah satu supirnya. Namun tak berselang lama Wall berhasil masuk ke sana dan terjadi duel antara mereka. Sayangnya saat itu Frank harus terjatuh dari mobil tersebut.
Ternyata sangkaan itu salah, Frank masih berada di bawah mobil. Ayah Lai yang mengetahui itu, ia langsung berusaha untuk menembaknya. Namun hal tersebut berhasil digagalkan oleh Frank. Sementara Wall yang terus menyetir, ia sudah merasa tenang. Namun tiba-tiba Frank datang dan menghajarnya. Saat itu juga Wall berhasil dijatuhkan oleh Frank hingga tewas. Kemudian Frank membawa kontainer itu menepi ke tempat yang menurut Frank aman. Saat hendak keluar, tiba-tiba ia ditodong oleh Ayah Lai. Di sana Ayah Lai juga menyuruh satu anak buahnya yang tersisa untuk menghabisi Lai. Kemudian Frank digiring ke tepi jurang untuk menghilangkan jejak. She'll come around. Terdengar suara tembakan yang mana anak buahnya sudah menghabisi Lai anaknya. Tak berselang lama pistol itu pun ditembakkan. Namun bukan suara pistol Ayah Lai, melainkan suara pistol Lai yang menembak ayahnya sendiri. Setelah itu datang Inspektur Tarkoni bersama para polisi. Saat kontainer itu dibuka, terdapat ratusan orang yang kini berhasil diselamatkan. Beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan Frank yang kala itu hendak pergi untuk bekerja. Namun tiba-tiba ia ditodong oleh seorang wanita yang langsung meminta Frank untuk keluar dari mobil. Ternyata wanita itu adalah bagian dari kawanan pencuri yang hendak mengambil mobil Frank. Saat para pencuri itu masuk ke mobil Frank, ternyata mobilnya tidak bisa dinyalakan karena mobil tersebut memakai kata sandi. Kemudian mereka keluar untuk memaksa Frank mengatakan kata sandi mobilnya. Namun sudah jelas malah mereka yang dihajar oleh Frank. Setelah itu Frank berangkat untuk menjalankan pekerjaannya. Ternyata kali ini ia hanya menjemput seorang anak kecil bernama Jack. Terlihat Jack sudah sangat akrab dengan Frank. Ia juga sudah mengetahui aturan ketika berkendara dengan Frank. Ketika di tengah perjalanan, mereka berdua kerap kali melakukan tebak-tebakan yang membuat Jack menjadi nyaman bersama Frank. Saat masuk ke rumah Jack, terlihat banyak sekali penjaga di sana yang ternyata Jack ini adalah anak pejabat dari pasangan yang bernama Jeffrey dan Audrey. Saat itu Jeffrey dan Audrey terlihat sedang bertengkar karena Jeffrey dianggap terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Kemudian Audrey menghampiri Frank dan berterima kasih kepadanya karena telah menjaga Jack dengan baik. Bye, Frank. Thanks. Keep your snacks in the kitchen. Di sana Audrey juga meminta Frank untuk mengantarkan Jack ke dokter gigi esok hari. Ternyata percakapan mereka sudah disadap oleh seseorang. Friends arrive. I was thinking if you wouldn't mind. Beralih ke sekelompok mafia yang sedang melakukan latihan. Para mafia itu dipimpin oleh seseorang bernama Gianni. Kemudian Gianni dihampiri anak buahnya yang memberikan sebuah virus berikut obat penawarnya. Is it stable? Yes, it's stable. See you tomorrow, gentlemen. Malam harinya di kediaman Frank kedatangan Audrey. Audrey datang ke sana karena ia sudah muak dengan Jeffrey, suaminya yang selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Audrey melepaskan kekesalannya dengan mengajak cucus Frank. Namun Frank menolak dengan alasan kalau Audrey adalah majikannya sendiri yang pantas dihormati. Esok harinya tangan kanan Gianni yang bernama Lola terlihat bersama anak buahnya sedang mendatangi tempat praktik dokter gigi. Saat di dalam, Lola langsung menghabisi suster serta dokternya.
Tak lama kemudian Frank dan Jack datang untuk mengunjungi dokter gigi. Saat di dalam, Frank bertemu dengan Lola dan anak buahnya yang sudah menyamar. Frank sebenarnya sudah merasa curiga, namun fokusnya terganggu saat sahabatnya bernama Inspektur Tarconi menghubunginya. Tarconi mengatakan kalau dirinya sudah di bandara dan akan segera berkunjung ke rumah Frank. Frank meminta Tarconi untuk langsung ke rumahnya saja karena saat ini sedang ada urusan. Lalu Frank melihat tato berlambang mafia dan seketika ia sadar kalau Jack sedang bahaya. Saat itu Jack hendak disuntikan sebuah virus. Namun beruntung Frank menghentikannya hingga terjadi baku hantam. Lola yang tahu misinya berantakan, ia memerintahkan satu anak buahnya yang berjaga di parkiran untuk memasang bom di bawah mobil Frank. Setelah itu Frank dan Jack datang lalu mereka bergegas pergi. Terlihat Lola kepergok oleh polisi, namun dengan mudah ia menghabisi kedua polisi yang hendak menangkapnya itu. Di sisi lain di rumah Jack sedang mengadakan pesta kejutan untuk Jack. Karena pada saat itu adalah hari ulang tahunnya. Saat Jack dan Frank baru tiba ke rumah, ia dihubungi oleh Gianni. Gianni mengatakan kalau mobil Frank sudah dipasangi bom dan seorang sniper telah membidik Jack. Jika tidak ingin terjadi sesuatu kepada Jack, Frank diminta untuk menuruti perintahnya. Frank yang tidak punya pilihan akhirnya ia bersedia menuruti keinginan Gianni. Lalu datang Lola untuk menuntun Frank ke markas Gianni. Setelah itu mereka harus menghindari polisi yang saat itu ingin menghentikannya. Lola mencoba memandu Jack untuk menghindari para polisi, namun hal itu malah membuat mereka terpojok. Kemudian Frank meminta Lola untuk diam dan sebut saja tujuannya karena Frank akan melakukan dengan caranya. Let's go. Di balik itu Jeffrey dan Audrey kembali bertengkar dan saling menyalahkan. Seorang kepala polisi mengatakan kalau Frank adalah pasukan khusus yang pernah memimpin perang di Lebanon, Suriah, dan Sudan. I don't care what his skills are. I don't care where he's from. Where's my son? Di sisi lain, Frank kini sudah sampai di markas Gianni. Saat Frank sudah turun dari mobil, ia bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya mereka mau. Kemudian Gianni menunjukkannya dengan menghubungi ayah Jack. Di sini Gianni meminta tebusan kepada ayah Jack sebesar $5 juta dalam waktu 2 jam. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka mereka akan menghabisi Jack sedikit demi sedikit. Audrey yang juga mendengar hal itu, ia tentu merasa sangat khawatir. Setelah itu Gianni menyuruh Frank untuk pergi karena ia tahu kalau di bawah mobil Frank sudah dipasangi alat peledak. Saat hendak pergi, ternyata Frank berhasil mengetahui alat peledak itu dari pantulan air yang menggenang. Tak lama setelah itu, Frank melepaskan alat peledak itu dengan aksinya. No, wait. The distance between us isn't a bad thing.
Terlihat mereka pergi ke arah utara menggunakan sebuah kapal. Frank langsung menghubungi Jeffrey untuk bicara langsung dengan polisi. Namun Jeffrey malah berkata kotor dan menganggap Frank bagian dari para penculik. Mr. Billings, let me speak. Just tell me where you are, Frank. Just tell us where you are! Di suatu tempat, Frank menghubungi Tarconi dan memintanya untuk bersantai di rumah karena ia masih ada urusan. Namun saat itu juga Tarconi didatangi para polisi. Tarconi akan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi karena sedang berada di rumah Frank. Frank lalu menghubungi Audrey dengan mengatakan dirinya tidak terlibat dan ia berjanji akan menyelamatkan Jack. Frank juga mengatakan kalau ini bukan penculikan biasa karena ia sempat melihat Jack akan disuntikan sebuah virus saat berada di dokter gigi. Setelah itu Frank diam-diam datang ke gedung praktik dokter gigi itu lagi. Ia mencoba mencari identitas para penculik itu melalui CCTV. Lalu ia masuk ke ruangan dokter dan berhasil menemukan virus yang sebelumnya hendak disuntikan ke tubuh Jack. Namun sayangnya virus itu malah dihancurkan polisi yang kala itu hendak menangkap Frank. Setelah melumpuhkan mereka, Frank membawa salah satu obat di dalam laci. Sementara Jeffrey memberikan uang tebusan yang disimpan di dalam bagasi mobil sesuai keinginan para penculik. Di sisi lain, Tarconi sedang mengajari para polisi memasak. Karena mereka juga sadar kalau Tarconi tidak ada hubungannya dengan penculikan Jack. Saat di sana, Frank menghubunginya dan meminta Tarconi untuk mengecek identitas salah satu penjahat itu di komputer polisi. Ternyata salah satu penjahat itu bernama Dimitri yang merupakan ahli biologi Rusia yang pernah bekerja di Siberia. Dan Tarconi memberikan alamat Dimitri kepada Frank. Address? Miami, Park West, King Street. Say that. Another words. Singkat cerita, Frank sudah berada di alamat Dimitri. Frank terus berusaha untuk menangkapnya. Hingga di suatu kesempatan Frank berhasil menyudutkannya. Ia bertanya tentang keberadaan Jack saat ini. Karena tak kunjung mengatakannya, Frank langsung menyuntikkan virus palsu ke pahanya. Dimitri yang menyangka kalau cairan tersebut adalah virus asli, ia pun bergegas ke tempat persembunyiannya untuk mengambil penawarnya sambil diikuti Frank. Saat berada di markas penjahat itu, Frank melihat beberapa orang yang sedang sakit akibat terkena virus tersebut. Di sana ia harus berduel dengan pria besar berkulit hitam. Terlihat pria itu sangat kuat, namun pada akhirnya Frank berhasil menghabisinya. Di sisi lain, Jeffrey dan Audrey kembali saling menyalahkan. Hingga polisi mendapat kabar kalau mereka sudah menemukan Jack. Saat itu juga mereka datang ke lokasi dan tanpa pikir panjang, Audrey langsung menghampiri anaknya. Beruntung di sana tidak ditemukan bahan peledak atau semacamnya. Namun ternyata Gianni sudah menyuntikkan virus kepada Jack yang membuat orang-orang di sekitarnya akan tertular. Di sisi lain, Dimitri menghampiri seorang dokter dan memintanya sebuah obat penawar. Namun tiba-tiba Frank datang dan Frank mengatakan kepada Dimitri kalau yang ia suntikan tadi hanyalah sebuah air. Dimitri yang kesal, ia mencoba menghabisi Frank, namun Frank yang menghabisinya lebih dulu. Setelah itu, dokter yang berpikir Frank sedang mengincar penawar tersebut, ia pun melemparkan 2 botol penawar itu keluar. Sayangnya 1 botol penawar itu harus pecah. Kemudian Frank menyelamatkan 1 penawar lainnya yang kala itu hendak tertabrak sebuah mobil. Di sisi lain, kondisi Jack sudah sangat mengkhawatirkan. Ditambah Audrey dan Jeffrey yang sudah mulai tertular virus tersebut karena virus itu dapat menyebar melalui udara. Di sana, Jeffrey meminta maaf kepada istrinya karena saat ini ia akan menghadiri konferensi penting bersama para pejabat negara.
I see, sir. Setelah Jeffrey pergi, tiba-tiba Frank menyusup ke rumahnya. Di sana Frank mengatakan kepada Audrey kalau saat ini Jack sedang tertular virus termasuk Audrey dan Jeffrey. Awalnya Audrey tidak percaya kalau mereka sedang tertular virus. Namun Frank berhasil meyakinkannya. Pada saat itu juga Frank memberikan obat penawarnya. The Drug Enforcement Agency in the hemisphere in one room. Saat hendak keluar, Frank malah ketahuan oleh penjaga. Saat itu juga Frank terpaksa menghajar mereka. Di sisi lain, Jeffrey dihubungi Audrey untuk memberitahu kalau dirinya saat ini tertular virus. Namun sayangnya suara bising di sana membuat Jeffrey tak bisa mendengar Audrey. Terlihat Jeffrey mulai merasakan batuk-batuk. Hal itu tentu membuat orang-orang di sana juga ikut tertular. Sementara Frank menghubungi Tarconi yang kebetulan masih berada di kantor polisi. Ia meminta Tarconi untuk mengecek identitas Gianni, si bos mafia. Let's see. Hello. Di sisi lain, Gianni dan Lola sedang melihat konferensi yang dilakukan Jeffrey. Ternyata maksud dan tujuannya selama ini agar para pejabat yang ada di sana tertular. Sementara yang tahu akan obat penawarnya adalah dirinya. Ia akan menjual obat penawar tersebut dengan harga yang sangat mahal. You know what your biggest problem is going to be? Kembali ke Frank yang saat ini sudah berhasil mengetahui keberadaan Gianni berkat bantuan Tarconi. Ia pun akan segera bergegas ke sana dengan sebuah taksi yang ia cegat di jalan. Sementara Jeffrey sudah mengalami kondisi yang lebih parah. Esok paginya terlihat Gianni sedang memasukkan penawar itu ke tubuhnya untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba Frank datang untuk menghabisi mereka. Frank masuk ke dalam garasi di sana lalu menghabisi satu persatu anak buah Gianni. Sementara supir taksi yang membawanya bersembunyi di balik mobil sport yang ada di sana. Di suatu kesempatan Frank berhasil menodong Gianni. Namun Gianni mengatakan kalau dirinya lah yang bisa membuat penawar tersebut. Dan Frank tidak mungkin berani menghabisinya. Setelah itu datang Lola untuk menghadapi Frank. Hingga duel antara mereka pun terjadi. Beruntung Frank berhasil menghabisinya. Kemudian Frank mengejar Gianni yang kala itu pergi menggunakan heli. Frank berusaha mengejarnya menggunakan mobil sport yang ada di sana. Hingga saat Frank sampai ke sana, Gianni sedang beralih ke sebuah pesawat untuk menuju Kolombia. Frank pun dengan segala kemampuannya berusaha untuk mengejar pesawat tersebut. Gianni dibuat kaget dengan kedatangan Frank yang sudah ada di dalam pesawat. Akhirnya mereka berdua berduel hingga tak sengaja Gianni menembak pilot. Pada akhirnya Frank berhasil melumpuhkan Gianni, namun pesawat itu harus jatuh ke laut. Beruntung Frank berhasil selamat dengan membawa Gianni yang saat itu sudah tidak berdaya.
Singkat cerita, obat penawar itu sudah bisa diproduksi massal dan saat itu Frank hendak mendatangi keluarga Jeffrey. Namun ia memilih menitipkan bunga yang ia bawa kepada perawat. Wrong. Di sisi lain, supir taksi yang pernah membawa Frank kini telah mendapatkan mobil sport yang ia ambil di gudang milik Gianni. Sementara Frank terlihat sedang mengantarkan Tarconi ke bandara untuk kembali pulang ke Perancis. Setelah itu Frank kembali ke mobil dan di sana ia dihubungi seseorang yang ingin mempekerjakannya. 1 tahun kemudian kita diperlihatkan sebuah kapal kargo yang mengangkut beberapa kontainer. 2 orang awak kapal baru mengira kalau yang mereka bawa adalah sebuah miras. Hingga mereka berencana untuk mencurinya beberapa liter. Namun saat kontainer itu dibuka ternyata isinya adalah limbah beracun yang menyebabkan mereka berdua langsung tewas. Captain, we have a breach in lower level. Look. Which section? Take care of it. Di sisi lain ada seorang pria bernama Malcolm yang sedang membawa seorang wanita di dalam mobil Audinya. Mereka diberhentikan polisi untuk mengecek SIM dan identitasnya. Namun Malcolm seperti ketakutan dan malah bergegas kabur dari sana. Di balik itu kita diperlihatkan Frank dan si Inspektur Tarconi yang saat itu sedang asik memancing. Namun tak berselang lama Tarconi mendapat telepon dari atasannya untuk membantu menangkap pria yang kabur membawa seorang wanita yang tak lain orang itu adalah Malcolm. Let go. Sementara di bandara ada seorang mafia besar bernama Johnson yang baru saja tiba di Perancis. Johnson mengatakan kepada petugas di sana kalau ia datang ke Perancis untuk berbisnis di lingkungan hidup. Di sisi lain ada seorang menteri lingkungan hidup yang akan melakukan konferensi Uni Eropa yang akan diadakan esok hari. Yang mereka akan bahas adalah mengenai pencemaran lingkungan oleh limbah-limbah pabrik. Saat si menteri itu di ruangannya, ia mendapatkan sebuah paket yang berisi telepon genggam dan sebuah foto hingga tiba-tiba telepon tersebut berdering. Saat diangkat, ternyata yang menelepon adalah Johnson yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Johnson mengatakan kalau si menteri harus menandatangani sebuah proposal yang mengizinkan perusahaannya untuk membuang limbah di negaranya. Mendengar hal tersebut tentu si menteri menolak. Namun ketika si menteri melihat foto di dalam paket tersebut, ia menjadi sangat ketakutan. Malam harinya terlihat Frank sedang asik ngahulang di rumahnya. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menerobos rumahnya. Saat melihat supirnya terluka, Frank langsung memanggil ambulan. Kemudian Frank baru tersadar kalau supir itu bernama Malcolm. Malcolm adalah supir yang direkomendasikan Frank kepada para mafia yang sedang membutuhkan seorang transporter pada 1 tahun yang lalu. Yang mana saat itu ternyata Frank diminta mereka untuk menjadi supirnya. Namun Frank menolak karena ia tak ingin terlibat lagi dengan para mafia. Para mafia yang tidak mau penolakan terpaksa harus menghabisi Frank. Namun sayangnya malah mereka yang dihabisi oleh Frank. Adegan kembali ke saat ini. Di sisa kesadarannya, Malcolm menunjukkan sebuah gelang dan meminta Frank untuk tidak memanggil ambulan. Namun Frank yang khawatir dengan kondisi Malcolm, ia tetap memaksa Malcolm untuk segera dibawa ke rumah sakit dengan sebuah ambulan. Setelah Malcolm dibawa, ternyata di mobil itu juga terdapat seorang wanita bernama Valentine yang sedang mabuk.
Ketika tersadar, Valentine mengatakan kalau ia tidak bisa jauh dari mobil. Karena ternyata para mafia itu sudah menyeting gelang tersebut yang jika jauh dari mobil maka gelang itu akan meledak. Sontak Frank yang teringat dengan Malcolm, ia berusaha untuk mengejarnya. Sayangnya ambulan yang membawa Malcolm terlebih dahulu meledak. Saat Frank kembali untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Frank dihantam oleh seseorang hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Frank sudah berada di sebuah ruangan dengan gelang bom yang terpasang di tangannya. Kemudian Frank memakai pakaian yang sudah disediakan di sana. Setelah itu datang Johnson dengan anak buahnya. Di sini ia meminta Frank untuk melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mengantarkan sebuah paket. Awalnya Frank menolak permintaan mereka. Namun saat ditodong pistol ditambah gelang bom masih di tangannya, mau tidak mau Frank menyetujui, namun dengan syarat. Ia ingin menggunakan mobilnya sendiri saat bekerja. Drive my own car. Deal. Siang harinya setelah mobil Frank dimodifikasi oleh mereka, akhirnya Frank ditugaskan untuk mengantar paket yang dibungkus sebuah tas. Saat hendak pergi, ternyata di dalam mobilnya sudah ada Valentine. Frank mengatakan kepada Johnson kalau ia tidak butuh orang untuk menemaninya karena ia biasa bekerja sendiri. Di sini Johnson langsung menodongkan pistol untuk menghabis Valentine karena sudah tidak dibutuhkan. Frank yang kasihan akhirnya ia bersedia ditemani Valentine. Sebelum berangkat, Johnson mengatakan kalau gelang yang sedang dipakai Frank dan Valentine akan otomatis meledak jika mereka menjauh dari mobilnya sendiri dengan jarak maksimal 75 meter. Pada akhirnya Frank mulai berangkat untuk mengantarkan paket tersebut bersama Valentine. Di sisi lain, Inspektur Tarconi terlihat sedang mengolah TKP di rumah Frank. Tarconi menyuruh anak buahnya membawa mobil yang telah menabrak rumah Frank untuk diperiksa. Namun saat di jalanan, anak buah Tarconi dihadang dua orang yang langsung menembaknya. Kemudian kedua orang itu mengambil GPS yang tertanam di mobil yang menabrak rumah Frank lalu bergegas pergi. Sementara Frank berusaha bertanya kepada Valentine apa yang sebenarnya terjadi. Namun Valentine tidak mau mengatakan apa-apa karena saat itu ia tidak bisa percaya kepada semua orang. Saat hampir melewati pintu tol, akhirnya Frank diberitahu Johnson kalau mereka harus menuju ke kota Budapest. It's in Budapest. Di sisi lain, anak buah Johnson mendatangi si menteri untuk mau menandatangani proposal perizinan limbah pabrik. Namun menteri itu mengatakan kalau ia akan menandatangani proposal itu tepat esok hari jam 9 saat rapat Uni Eropa. Then I will see you tomorrow in Odessa. Sementara Tarconi mendapat kabar dari anak buahnya kalau mobil Frank terlihat menuju ke Jerman. Hal itu diketahui melalui alat pengukur kecepatan yang terdapat di sana. Qu'est-ce que je leur dis? Kembali ke Frank, saat ini ia sudah berkenalan dengan Valentine. Di sana Frank membelokkan mobilnya ke arah yang tak seharusnya. Tentu hal itu diketahui oleh Johnson lewat GPS yang telah ia pasang. Scan off the reservation. Send someone to get him back on. Ternyata Frank mendatangi salah satu teman teknisinya yang bernama Otto. Di sini Frank bertanya tentang gelang yang dipakainya. Ternyata Otto mengetahui banyak tentang gelang tersebut. Kemudian Otto mengatakan kalau pemicu gelang itu pasti terhubung dengan mobil Frank. Saat Otto hendak memeriksa mobil Frank, tiba-tiba mereka kedatangan anak buah Johnson yang berada di kota tersebut. Mereka meminta Frank untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Frank yang ingin melepaskan gelang itu, ia pun menyuruh Otto untuk terus mencari pemicunya. Sementara dirinya akan menghadapi anak buah Johnson. Need a check-in. Setelah berhasil menangani mereka, Otto mengatakan kepada Frank kalau ia sudah berhasil menemukan transmisinya. Namun Otto tidak bisa memutus transmisi tersebut karena jika itu dilakukan maka gelang Frank dan Valentine akan langsung meledak.
Akhirnya Frank memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanannya. Di sana Frank menyuruh Otto untuk libur bekerja sebelum orang-orang yang dihajarnya kembali sadar. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Frank sampai di tempat tujuan sesuai keinginan Johnson. Namun Frank bingung karena ia berada di sebuah pasar yang sangat ramai. Tiba-tiba telepon umum di sampingnya berdering dan saat Frank angkat ternyata itu telepon dari Johnson. Johnson mengatakan kalau dirinya kecewa dengan kinerja Frank dan ia mengatakan kalau Frank kini dipecat. Namun saat itu juga ada seorang pria yang masuk ke mobil Frank. Mengetahui hal tersebut tentu Frank berusaha mengejar orang itu. Karena ia sadar di tangannya terdapat sebuah gelang bom yang tidak bisa jauh dari mobilnya. Terlihat Frank mengejar mobilnya menggunakan sebuah sepeda yang berhasil ia curi. Who are you? Hingga pada akhirnya Frank berhasil mengambil alih kembali mobilnya. Frank langsung melanjutkan perjalanannya. Saat di jalan ia berhenti lalu menghubungi Tarconi untuk menceritakan semuanya. They are so dark. I have 2 bags in the back. Kemudian Frank kembali menghubungi Johnson untuk meminta maaf. Ia meminta Johnson untuk memulainya lagi dari awal. Ternyata sebelumnya Frank sudah menyuruh Tarconi untuk melacak Johnson melalui ponselnya. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Valentine yang sudah stres ia malah meminum sebuah pil yang membuatnya teler. Kemudian dengan perjalanan yang jauh, Frank memutuskan untuk berhenti di pom mini untuk mengisi bensin. Sementara Valentine masuk ke warung untuk membeli minuman. Setelah itu Frank langsung menyuruh Valentine untuk kembali masuk ke mobil. Karena ia melihat mobil hitam yang mencurigakan. Benar saja saat mereka melihat Valentine, 2 orang itu langsung mengejar mobil Frank. Dan kejar-kejaran yang sangat sengit terjadi. Di tengah pengejaran, Frank menghubungi Johnson untuk menanyakan siapa mobil hitam yang sedang mengejarnya. Namun Johnson mengatakan kalau dirinya tidak tahu menahu perihal tersebut. Di sini Frank menunjukkan skillnya dalam menyetir. Hingga pada akhirnya mobil yang mengejarnya itu terjatuh ke jurang. Setelah itu Frank menghentikan mobilnya karena ia merasa kelelahan. Melihat hal itu, Valentine malah merayu Frank untuk melakukan gercep marmut. Namun Frank tentu menolak hal tersebut. Kemudian Frank yang penasaran, ia mencoba membuka isi paketnya. Di sini Frank sangat terkejut karena di dalam tas itu hanyalah sebuah buku telepon. Di sini Frank baru sadar kalau sebenarnya paketnya adalah Valentine. Saat ingin melanjutkan perjalanan, Valentine yang masih mabuk, ia membawa kunci mobil Frank dan berjalan menjauhi mobil. Valentine mengatakan kalau ia sangat ingin begituan dengan Frank. Dan pada akhirnya dengan terpaksa tapi lumayan Frank pun menurutinya. I want strip. Oh, but not too rough. Akhirnya kita juga diberitahu kalau Valentine ternyata adalah anak si menteri. Johnson sengaja menculik Valentine agar si menteri mau menandatangani perizinan perusahaannya. Di balik itu juga ternyata orang tadi yang mengejar Frank tak lain adalah orang dari suruhan si menteri. Di sini si menteri sudah mengetahui kalau orang yang selama ini mengancam putrinya tak lain adalah Johnson. Si menteri mengancam balik jika terjadi sesuatu pada Valentine maka ia akan terus memburu Johnson dengan segala kekuasaannya. Si menteri juga hanya ingin menandatangani surat izin itu jika dirinya sudah memastikan kalau Valentine baik-baik saja. Kemudian si menteri ditekankan Johnson untuk menandatangani proposal tersebut tepat jam 9 saat rapat Uni Eropa. Malam harinya Johnson kembali menghubungi Frank dan ia meminta bertemu di sebuah tempat.
Esok harinya Tarkoni menemui si menteri dengan mengatakan kalau ia sudah tahu anaknya ada di mana. Setelah itu Tarkoni mencoba menghubungi Frank. Dari info yang didapat si menteri, ia mengatakan kepada Frank kalau keselamatan Valentine akan ditukar dengan tanda tangan surat izin limbah. Anything else? I'll call you back. Saat di jalan, Frank ternyata dihadang oleh kelompok Johnson. Ia meminta Frank untuk mengeluarkan Valentine saat itu juga. Setelah Valentine keluar, Johnson langsung membuka gelang bomnya. Kemudian Johnson memerintah semua anak buahnya yang ada di sana untuk menghabisi Frank. Frank sendiri memilih menjatuhkan mobilnya ke air. Johnson langsung menyangka kalau Frank tidak akan selamat, mengingat ia tidak akan pernah bisa jauh dari mobilnya yang tenggelam ke dasar danau. Saat hendak tenggelam, Frank meminta Inspektur Tarkoni untuk segera datang menghampirinya. Saat itu Frank yang sudah mulai masuk ke dasar danau, namun untungnya ia memanfaatkan kantong paketnya untuk mengangkat mobilnya naik ke atas. Hingga 10 menit kemudian Tarkoni baru datang dan melihat Frank sedang naik di atas mobil dibantu oleh seorang petani yang kebetulan melewat ke sana. Setelah menghubungi si menteri kalau Valentine bersamanya, kelompok Johnson memutuskan untuk naiki sebuah kereta api sebelum surat permintaannya ditandatangani si menteri. Di sisi lain, Tarkoni mengatakan kepada Frank kalau sampai limbah itu berhasil dibuang di negara ini, maka akan menutup separuh negara dengan polusi kotor selama 100 tahun. Sementara si menteri harus menandatangani permintaan Johnson dalam waktu 15 menit lagi. Frank yang mengetahui keberadaan Johnson dari alat kepolisian Tarkoni, ia pun langsung tancap gas. Frank berusaha mengejar kereta yang ditumpangi oleh Johnson, hingga Frank berhasil naik ke atas jembatan lalu menjatuhkan mobilnya tepat di atas kereta. Frank pun masuk untuk menghabisi semua kelompok Johnson. Dengan skill yang dimilikinya, ia berhasil menghabisi anak buah Johnson satu persatu. Setelah itu Frank hendak menghabisi Johnson. Namun sayangnya gelang bom Frank berbunyi yang menandakan ia sudah hampir melewati jarak 75 meter dari mobilnya. Frank pun memilih untuk kembali membawa mobilnya. Sementara Johnson memisahkan gerbong kereta tersebut. Dari jalan, para polisi terus mengikuti mereka. Dengan tekad sekuat baja ringan, Frank menerbangkan lagi mobilnya untuk menerobos gerbong kereta. Setelah itu Frank berduel dengan Johnson. Namun tentunya Frank terlalu tangguh untuk dilawan. Hingga pada akhirnya Frank merebut kunci gelangnya dari Johnson. Kemudian memasukkan gelang itu ke tangan Johnson. Kemudian inilah yang terjadi. Di sisi lain, si menteri terpaksa menandatangani surat tersebut di hadapan komplotan Johnson. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari Tarkoni kalau anaknya sekarang baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, si menteri langsung merobek surat itu di hadapan anak buah Johnson. Sementara kapal kargo yang diperintah oleh Johnson berhasil diamankan para polisi di sana. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Frank sedang memancing bersama Tarkoni. Namun kali ini mereka ditemani oleh Valentine dan kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.
Salam untuk semuanya dari Hampura Film.